Siparoring dari kelompok 6 Ekonomi Industri. Di sini saya bertugas sebagai moderator video presentasi. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenal diferensiasi produk dan implikasinya. Materi ini terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, ada profil diferensiasi produk, yang kedua, ada strategi unggulan, dan yang ketiga, ada diferensiasi produk dan proses entry, yang keempat, diferensiasi produk dan diversifikasi produk, yang kelima, diferensiasi produk dan konsentrasi industri, dan yang terakhir, yang keenam, diferensiasi produk dan kesejahteraan ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan kepada kalian beberapa anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Clinton Silalahi, yang kedua ada Carlina Roring atau saya sendiri, yang ketiga ada Wulan Kabilarang, yang keempat ada Vicky Makatempuge, yang kelima ada Gracia Lehenang, dan yang terakhir ada M. Maulana. 1. Profil diferensiasi produk. Pengertian diferensiasi produk secara umum merupakan perbedaan suatu produk dengan produk lainnya. Pengertian lain juga tentang diferensiasi produk adalah perbedaan suatu produk dalam suatu perusahaan agar pihak konsumen dapat memilih produk yang mana yang mereka inginkan, yang menjadi alternatif konsumen untuk memilih suatu produk didasari pada warna, kualitas, dan harga. Diferensiasi produk atau perbedaan produk merupakan strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksinya dengan produk perusahaan pesaingnya. Strategi ini didayagunakan sehingga perusahaan dapat menghindari persaingan harga. Perusahaan meletakkan perbedaan dalam desain produk, merek, kemasan, ukuran, dan rasa. Desain produk. Desain produk adalah salah satu aspek pembentukan citra produk seperti warna, kualitas, jaminan, dan pertanggungjawaban. Merek merupakan nama istilah, simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur yang direncanakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa. Kemasan sebagai seluruh kegunaan merancang, memproduksi bungkus atas kemasan suatu produk. Ukuran dan rasa menunjukkan kualitas produk suatu barang. Jika perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk secara efektif, maka perusahaan dapat menetapkan harga di atas harga sebenarnya. Diferensiasi memungkinkan perusahaan memperoleh keuangan berdasarkan nilai tambah yang dirasakan dan diberi kepada pelanggan. Kotler 2002.22 secara garis besar menyatakan diferensiasi produk adalah penawaran produk perusahaan yang memiliki suatu yang lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih murah yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan produk pesaingnya. Menurut Kotler 2002.328, diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Selanjutnya, Kotler 2002.329 menyebutkan bahwa perusahaan dapat mendiferensiasikan tawaran pasarnya menurut 5 dimensi, yaitu produk, pelayanan, personalia, saluran pemasaran, atau juga citra. Dalam Kotler 2002.329 menerangkan produk-produk fisik itu bervariasi dalam potensinya untuk diferensiasi. Di ujung yang satu kita menemukan produk yang memungkinkan sedikit variasi, ayam, baja, api nir. Di ujung lain ada produk dengan diferensiasi tinggi seperti mobil, motor, bangunan komersial, dan juga mebel. Diferensiasi pelayanan meliputi kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan pelatih, pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan dan keramahan. Diferensiasi personalia meliputi kemampuan,
kesopanan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, cepat tangkap, dan juga komunikasinya. Diferensiasi saluran meliputi cakupan, keahlian, dan juga kinerja. Ada juga diferensiasi citra meliputi cakupan, keahlian, dan kinerja, dan diferensiasi citra meliputi lambang, media, atmosfer, dan juga citra. Yang kedua, strategi unggulan. Strategi unggulan ini strategi diferensiasi produk berbicara tentang bagaimana menampilkan sebuah produk yang memiliki keunggulan fitur-fitur tertentu yang dibandingkan kompetitornya. Strategi yang ideal haruslah memenuhi unsur-unsur diferensiasi produk sebagai karakter dasar suatu produk. Menurut Kotler dan Keller, unsur-unsur diferensiasi produk meliputi yang pertama, memahami dulu kebutuhan konsumennya. Memahami kebutuhan konsumen, yang pertama, strategi pertama yang perlu kamu ketahui saat melakukan diferensiasi produk adalah memahami kebutuhan konsumen. Jadi saat mampu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, konsumen akan merasa dipedulikan. Strategi diferensiasi produk ini tidak hanya mengacu pada perubahan dan inovasi pada produk saja. Saat diferensiasi pada produk tidak mungkin lagi dilakukan, pebisnis dapat melakukan diferensiasi pada aspek pelayanan. Dengan begitu, konsumen juga akan lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, memastikan kualitas produk tetap terjaga. Jadi, inti dari melakukan diferensiasi produk adalah untuk memberikan nilai lebih pada barang atau jasa yang dijajakan sebuah bisnis. Kalau kualitasnya malah menurun, nah tentu saja hal ini akan menjadi percuma saja dan tidak akan menghasilkan peningkatan penjualan. Untuk itu, saat melakukan diferensiasi produk, pastikan kualitas produkmu tetap terjaga. Lebih baik jika mampu meningkatkannya. Salah satu tips agar kualitas produk tetap terjaga atau bahkan meningkatkan adalah dengan memakai bahan baku dengan kualitas yang lebih baik serta melakukan perubahan pada beberapa aspek produk yang positif. Dengan begitu, produknya terlihat lebih unggul ketimbang memiliki kompetitor. Selain itu, unsur-unsur diferensiasi produk juga tidak kalah penting, yaitu C. Lakukan inovasi produk. Berinovasi merupakan strategi yang paling penting dan paling umum dipilih oleh pembisnis ketika melakukan diferensiasi produk. Jika diaplikasikan secara tepat, inovasi produk ini berpotensi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan juga menjadikan biaya produksi lebih efisien. Di sisi lain, kalau sampai salah langkah, strategi ini juga mampu memberikan dampak buruk pada produk atau bisnis secara menyeluruh. Yang keempat, jujur dan menyampaikan penawaran. Salah satu bagian diferensiasi produk adalah memberikan penawaran menarik, namun penawaran tersebut juga harus ditempatkan secara jujur, termasuk dalam hal pengungkapan kelebihan serta kekurangan produk. Dengan begitu, konsumen mampu mendapatkan informasi secara akurat dan tetap merasa tertipu. Yang kelima, memancing perspeksi konsumen. Yaitu memancing perspeksi konsumen dapat dilakukan dengan promosi, ajakan, sekaligus juga dengan penawaran. Hal ini dapat berimbas pada produk yang lebih mudah dikenali oleh konsumen. Dalam kata lain, kamu memancing perspeksi konsumen untuk bersedia membeli dan menggunakan sebuah produk. Akan tetapi, mengubah perspeksi konsumen ini teknologi sulit jika kamu tak memahami strateginya. Penting bagi pembisnis untuk melakukan
dan bisa memikat konsumen secara emosional agar menarik keputusan pembelian konsumen tersebut dan memancing prestasinya. Diferensiasi produk dan proses entry. Diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Pembedaan tersebut dilakukan baik terhadap produk kompetitor maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Ada dua jenis proses entry. Yang pertama, single entry. Single entry atau dapat diartikan sebagai pencatatan tunggal merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan satu kali. Yang dicatat dalam single entry hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode single entry biasanya digunakan oleh bisnis kecil, di mana neraca tidak diperlukan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak. Yang kedua, double entry. Double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang harus menghasilkan akun laba, rugi, dan neraca. Diversifikasi produk. Apa itu diversifikasi produk? Diversifikasi produk adalah strategi dalam mengembangkan produk baru. Dalam proses pelaksanaannya, Anda bisa membuat produk lain baru dan meraih pangsa pasar yang baru juga. Diversifikasi produk bisa dilakukan dalam berbagai skala bisnis. Dalam proses ini diperlukan inovasi dalam ruang lingkup industri yang Anda jalani saat ini. Namun, segmen pasarnya harus bisa Anda bedakan. Selain itu, ada juga terobosan yang dilakukan pada tingkat korporasi. Kondisi ini terjadi di saat produk baru Anda memiliki industri yang sangat berbeda dengan saat ini. Namun, terlepas dari proses inovasi di atas, ada juga 3 jenis diversifikasi produk lainnya. Berdasarkan Corporate Finance Institute, ketiga jenis diversifikasi produk tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada jenis diversifikasi produk. Yang pertama, ada diversifikasi konsentris. Katakanlah ada sebuah perusahaan susu kemasan, tapi susu ini hanya khusus untuk balik anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia. Demi melakukan inovasi yang baru, perusahaan ini pun pada akhirnya mengembangkan susu yang bisa diminum untuk balita. Proses inilah yang biasanya disebut dengan diversifikasi produk konsentris, yang artinya produk baru perusahaan tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan produk yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua, ada diversifikasi horizontal. Mari kita meneruskan contoh perusahaan susu di atas. Katakanlah produk baru mereka adalah jus buah kemasan. Proses pembuatan jus buah kemasan ini pasti sangat berbeda dengan proses pembuatan susu. Walaupun begitu, keduanya sama-sama harus melalui proses pengemasan sebelum akhirnya dijual di pasar. Nah, diversifikasi produk tersebut tergolong pada diversifikasi produk horizontal. Jadi, perusahaan menciptakan produk baru yang berbeda, tapi masih memiliki kesamaan dengan produk yang sudah ada walaupun sedikit. Yang ketiga, ada diversifikasi konglomerat. Katakanlah, inovasi perusahaan susu di atas tidak hanya menciptakan produk susu balita dan jus buah saja. Mereka juga berinovasi untuk menjual produk lemari pendingin yang sedang diminati oleh masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan diversifikasi produk konglomerat, yang artinya perusahaan menciptakan produk yang berbeda dari produk sebelumnya. Pentingnya diversifikasi produk. Tentunya diversifikasi produk bukan dilakukan dengan tanpa resiko. Produk baru Anda masih berpeluang mengalami kegagalan walaupun Anda sudah mengeluarkan banyak biaya dan juga tenaga untuk mengembangkannya. Lalu, jika memang demikian, kenapa harus menggunakan strategi diversifikasi produk
dalam mengembangkan bisnisnya, padahal kan masih ada strategi lainnya. Walaupun demikian, nyatanya trik inovasi bisnis ini memiliki banyak sekali kelebihan. Berbagai kelebihan inilah yang membuat diversifikasi produk Anda harus Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan dari diversifikasi produk. Yang pertama, mampu mengikuti arus perubahan. Beberapa dekade yang lalu, setiap orang tentu harus pergi ke toko saat ingin berbelanja. Mereka dengan bebas memiliki produk apa saja, asalkan masuk gerai dan juga membawa mata uangnya. Namun, saat ini hal tersebut sudah tidak lagi relevan. Rebahan di kasur dan tidak memiliki uang masih bisa untuk berbelanja. Hal tersebut dikarenakan saat ini sudah ada sistem jual beli online dan juga mata uang digital. Itu hanyalah salah satu dari banyaknya inovasi yang sudah mengubah kebiasaan hidup manusia. Selain itu, ada juga layanan streaming, lagu dan film yang sudah menggusur Walkman dan DVD player. Lantas, bagaimana cara bertahan suatu perusahaan saat perubahan tersebut? Salah satu jawabannya adalah dengan menggunakan diversifikasi produk. Anda bisa bertahan di pasar dengan menjual berbagai jenis produk yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga Anda sudah tidak perlu lagi takut ketinggalan zaman. Yang kedua, ada mengurangi resiko. Setiap inovasi memiliki potensi bahayanya sendiri. Walaupun begitu, proses ini sebenarnya mampu mengurangi resiko bisnis. Di dalam dunia bisnis, ancaman bisa datang dari setiap sudut. Salah satunya adalah dari kompetitor yang lebih kompetitif, masalah produk, dan masih banyak lagi. Seluruh masalah tersebut tentunya akan bisa mengurangi produk penjualan Anda. Namun dengan menggunakan diversifikasi produk, Anda masih mungkin bisa bertahan dalam menghadapi masalah tersebut. Bila produk A lebih dari kompetitor lebih sukses daripada produk Anda masih bisa mengandalkan produk B yang mampu membantu kelangsungan bisnis Anda. Alasan produsen melakukan diversifikasi produk. Yang pertama, pertumbuhan dan nilai tambah. Tujuan ini hanya bisa terwujud bila investasi yang dilakukan perusahaan mampu memberikan keuntungan maksimal seperti mengakuisisi perusahaan yang sudah memiliki sumber daya yang strategis, seperti supplier yang mampu mengirimkan bahan baku utama perusahaan dengan baik, dan atau distributor yang sudah mempunyai saluran distribusi yang sudah luas. Yang kedua, meratakan risiko. Maksud tujuan ini adalah bahwa dengan berinvestasi pada beberapa usaha, maka risiko yang dimiliki oleh suatu usaha tidak akan memiliki pengaruh pada perusahaan, karena bisa diimbangi dengan adanya return dari usaha lain. Yang ketiga, mencegah monopoli pesaing. Penguasaan pada suatu industri bisnis yang di dalamnya memiliki sumber daya yang strategis akan mampu memberikan nilai tambah dan mencegah penguasaan pada kompetitor lain. Yang keempat, mencapai sinergi. Gabungan antara segmen usaha diharapkan mempunyai kemampuan dalam mencapai tujuan tertentu, yang dimana tujuan tersebut akan sulit dicapai bila dilakukan sendiri. Yang kelima, mengendalikan pemasok dan distributor. Tujuannya adalah agar lebih memudahkan perusahaan dalam mengendalikan harga dan kualitas supaya bisa tetap bersaing di pasar. Dan yang terakhir, pemenuhan ambisi dari personal manager. Hal ini berhubungan dengan penghargaan yang bisa diterima oleh manajer. Ketika perusahaan melakukan diversifikasi, maka ruang lingkup kerja manajer pun nantinya akan semakin besar dan semakin luas. 5. Konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar. Masing-masing pasar memiliki derajat penguasaan yang berbeda-beda. Nah, gambar yang di samping setidaknya dapat memberikan kita gambaran secara umum untuk dapat mengetahui hubungan antara keadaan struktur pasar dan derajat konsentrasi industri. Pada industri pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual tidak mempunyai kekuatan untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Derajat konsentrasinya 0% bila semua output disebarkan secara merata. Hal sebaliknya pada monopoli derajat industrinya dapat mencapai 100%.
dan semakin ke kanan menuju monopoli, derajatnya akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin ke kiri maka derajatnya akan semakin menurun. Jenis struktur pasar oligopoli memiliki derajat penguasaan pasar di wilayah tengah. Dalam kenyataan ukuran berada di rentang 0% sampai 100%. Gambar di samping mengilustrasikan teoritis mengenai distribusi penguasaan input oleh beberapa perusahaan industri. Nah, terlihat sekitar 40% perusahaan industri menguasai sekitar 15% output pasar. Bila kurva Lorenz semakin mendekati diagonal distribusi, maka output akan semakin merata. Nah, sebaliknya, semakin menjauhi diagonal, maka semakin tidak merata. Selanjutnya, melihat keadaan konsentrasi dengan menggunakan angka-angka indeks. Yang pertama, ada indeks Gini. Indeks Gini mempunyai interval antara 0 sampai 1. Bila mendekati 0, maka distribusi semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, maka semakin tidak merata. Indeks Gini ditulis secara matematik sebagai berikut. Variabel X mewakili nilai kumulatif jumlah perusahaan, variabel Y output atau variabel lain yang diamati. Angka indeks Gini memiliki batas interval, distribusi output atau penjualan antar perusahaan disebut sedang bila berada pada interval 36 sampai 49. Distribusi antar perusahaan semakin pincang bila indeks Gini berada 50 sampai 70. Yang kedua, ada indeks Herfindahl. Perusahaan yang besar dapat mendominasi pasar sehingga dapat menetapkan harga dan diikuti oleh perusahaan kecil lainnya. Indeks ini dapat dilakukan dengan mengkuadratkan market share setiap pasar dalam industri. Dengan mengkuadratkan semua perusahaan dalam suatu industri, suatu perusahaan akan terlihat lebih unggul dari perusahaan lainnya. Misalnya, suatu industri terdiri dari 2 perusahaan, masing-masing memiliki pangsa 50% di dalam pasa, maka HHI sama dengan 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan 5.000. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada indeks Lerner. Indeks Lerner digunakan untuk menggunakan kekuatan industri monopoli atau monopoly power. Untuk memperoleh keuntungan pasar, IL sama dengan P kurang MC per P. P sama dengan harga jual produk dan MC sama dengan biaya marginal. Semakin besar IL, suatu industri mendekati monopoli. Ada 4 faktor penyebab konsentrasi industri. Yang pertama, nasib baik atau lucky factor. Misalnya, hanya ada beberapa perusahaan saja yang tertarik melakukan kegiatan investasi. Perusahaan lain tidak tertarik karena dana investasi terlalu tinggi atau keuntungan yang diperoleh terlalu rendah. Karena hanya beberapa perusahaan di dalam industri sehingga konsentrasi tinggi dan beberapa perusahaan menjadi dominan. Yang kedua, ada faktor teknis. Skala ekonomi dapat menyebabkan perusahaan lebih terkonsentrasi. Perusahaan dengan ongkos rendah dapat menjual produk dengan harga yang rendah. Kemajuan teknologi dapat memperluas output bagi perusahaan mapan. Yang ketiga, ada faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memperburuk keadaan pasar karena perusahaan hanya menunjukkan beberapa perusahaan guna memproduksi suatu barang. Akibatnya, konsentrasi perusahaan yang ditunjuk pemerintah meningkat. Sebaliknya, apabila pemerintah melonggarkan proteksi, maka akan banyak perusahaan baru memasuki pasar. Yang keempat, strategi bisnis. Misalnya, perusahaan melakukan merger, praktek merger menyebabkan konsentrasi industri meningkat. Yang terakhir, ada kesejahteraan ekonomi. Ekonomi kesejahteraan adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat atau seluruh ekonomi. Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa atau mengasumsikan fungsi kesejahteraan sosial, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan peringkat alokasi sumber daya ekonomi dalam hal kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi semacam itu biasanya meliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi. Meskipun upaya paling terkini untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi meliputi serangkaian ukuran termasuk kebebasan ekonomi atau seperti dalam pendekatan kapabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.